Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Bersyukur untuk segala berkat kasih Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita semua dapat berjumpa dalam Teduh Pagi GKI Gasa pada pagi hari ini. Meskipun perjumpaan kita melalui HP, mungkin melalui TV, atau melalui laptop, tetapi bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia dengan lagu pujian, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat yang terkasih, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan untuk penyertaan dalam Teduh Pagi hari ini, sehingga kita boleh mengerti akan firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala berkat kasih-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Seringkali kami mengecewakan Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus kami mohon belas kasih-Mu, pengampunan-Mu atas segala dosa dan salah kami. Biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dan taat kepadamu. Jikalau pada hari ini Tuhan kami boleh bersekutu dalam acara Teduh Pagi GKI Gasa, Tuhan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu.
Pimpin kami ya Tuhan, baik kami yang mendengar, dimanapun kami berada ya Tuhan, supaya kami diberi hikmat oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Sehingga kehadiran kami dimanapun senantiasa menjadi berkat ya Bapa dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadilah dan pimpinlah kami, juga hamba-Mu yang menyampaikan akan firman-Mu. Karena kami lemah. Terima kasih Tuhan. Di dalam naungan kasih Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan pada teduh pagi hari ini bertemakan periuk di tangan sang penjunan. Bacaan diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita siapkan Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku, Yeremia, ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini saya membawa perlengkapan ini, malam ya, lilin malam. Lilin malam ini saya remet-remet, saya ini bentuk ya. Saya bentuk seperti ini. Saya pukul-pukul. Di sini saya bawa properti ini sih perlengkapan ulek-ulek ya sampean untuk memukul-mukul, membentuk. Nah, ini sudah jadi sebagian sih. Kita bisa melihat ini, kalau ini bentuknya semua kita pasti menduga ini bentuknya seperti donat. Donat raksasa. Donat rasa malam ya. Jemaat yang terkasih, dari ilustrasi tadi, bacaan tadi, kita juga membaca di situ ada kata tukang periuk. Tukang kita tahu adalah seseorang yang memiliki kemampuan membuat atau mengerjakan sesuatu dengan alat atau bahan tertentu. Sedangkan periuk adalah alat untuk menanak nasi yang dibuat dari bahan tanah liat yang dibakar dengan suhu bakar yang rendah. Periuk juga disebut gerabah atau tembikar ya. Apakah tukang periuk? Tukang periuk berarti orang yang membuat alat untuk menanak nasi yang dibuat dari bahan tanah liat yang dibakar dengan suhu bakar rendah. Jika gerabah yang dibuat dari bahan tanah liat itu dibakar dengan suhu bakar yang rendah, tetapi berfungsi untuk menanak air, untuk tempat air, itu biasanya disebut jun, ya. Pembuatnya disebut penjunan. Jadi orang yang membuat gerabah tapi untuk tempat air itu namanya penjunan. Pada masa sekarang jarang orang menanak nasi dengan periuk ya. Mungkin di daerah pedesaan-pedesaan masih banyak orang menggunakan
periuk. Dari bacaan tadi dalam Yeremia 18 ayat 1 dan 2 dikatakan di situ, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Yeremia bahwa Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi ke tukang periuk. Di sana, di rumah tukang periuk itu, Tuhan akan mengatakan sesuatu kepadanya. Tuhan akan memberi pelajaran tentang perbuatan kebaikan dan kebajikannya kepada umat yang dikasihinya, yaitu bangsa Israel. Sebagai hamba Tuhan yang setia dan taat kepada segala perintahnya, maka pergilah Yeremia ke rumah tukang periuk. Dan di sana, di rumah tukang periuk, Yeremia mendapati bahwa tukang periuk sedang bekerja di pelarikannya. Pelarikan itu proses membuat periuk itu ya. Dalam Yeremia 18 ayat 3 dikatakan juga, "Lalu pergilah aku Yeremia ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan." Di rumah tukang periuk itu, Yeremia mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang baru. Dengan jelas Yeremia menyaksikan cara kerja tukang periuk yang sangat menarik. Jika bejana yang dibuat dengan tangannya itu tidak sesuai dengan rencananya atau bejana itu rusak, maka tukang periuk mengerjakannya kembali menjadi bejana atau periuk dalam bentuk lain. Ia membuat ulang bejana yang rusak sesuai dengan kehendaknya yang baik, menurut pandangan tukang periuk. Dalam kitab Yeremia 18 ayat 4, Alkitab menyatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Firman Tuhan tersebut merupakan pembelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh tukang periuk terhadap tanah liat yang berada di tangannya? Adakah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh tukang periuk terhadap tanah liat yang sedang dipegangnya? Tukang periuk dapat melakukan apa saja terhadap tanah liat yang dipegangnya itu. Dia dapat membuat tanah liat itu menjadi banyak periuk yang kecil-kecil dalam berbagai macam bentuk dan ukuran. Dia dapat membentuk tanah liat menjadi periuk-periuk yang besar dan kecil dengan bentuk yang bermacam-macam. Ya, itu sesuai dengan keinginan tukang periuk. Tidak ragu lagi, tukang periuk dapat memastikan apa yang harus diperbuatnya terhadap tanah liat yang berada di tangannya. Dengan pengalaman dan keterampilannya, tukang periuk dapat memastikan fungsi, bentuk, ukuran periuk atau bejana yang akan dibuatnya. Bahkan tukang periuk juga dapat memastikan apakah membuang tanah liat tersebut. Bila tanah liat tersebut rusak atau jelek bahannya, tukang periuk dapat membuangnya. Jika hal ini terjadi, maka tanah liat itu tidak memiliki kuasa untuk menolaknya, kecuali harus menuruti kehendak tukang periuk. Seperti kita, bila kita mempunyai sebuah wadah yang sudah rusak, maka tentunya wadah itu kita akan buang, tidak akan kita simpan. Tetapi tukang periuk bisa membuat dari tanah liat yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang berguna. Demikianlah kepada Yeremia, Tuhan membuat dan memberikan suatu metafora, suatu penggambaran atas kuasa tangannya dalam membentuk sifat atau karakter manusia. Tuhan Allah kita mengibaratkan dirinya sebagai tukang periuk, sementara kita manusia diibaratkan sebagai tanah liat yang akan dibentuk. Dalam kitab Yeremia 18
ayat 5 dan 6 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tuhan Allah kita sudah berfirman kepada Yeremia bahwa Tuhan sudah memetaforakan dirinya sebagai tukang periuk. Tuhan sudah melukiskan atau menggambarkan dirinya sebagai seorang penjunan. Firman Tuhan menyatakan kepada Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Tidak percayakah kita semua kepadanya bahwa Tuhan dapat bertindak kepada orang Israel dan juga kepada kita, seperti yang diperbuat tukang periuk terhadap tanah liat yang dipegangnya? Tidak percayakah kita terhadap kemahakuasaan Tuhan, kemahaagungan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan di dalam segala perkara? Sungguh, kekuasaan, keagungan, dan kemuliaan Tuhan tidak terbatas. Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Tuhan adalah tukang periuk maha agung, sedangkan kita adalah tanah liat sekaligus periuk atau bejana yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Seperti tukang periuk menghadapi tanah liat yang dipegangnya, maka demikian jugalah Tuhan menghadapi kita dan semua orang. Tuhan yang maha perkasa berkuasa membentuk kita dan semua orang yang ada di jagat raya ini. Di hadapan Tuhan kita dibentuk menurut ukuran, menurut kehendak dan gambarnya. Tuhan membentuk kita seperti seorang penjunan membentuk tanah liat yang dipegangnya. Puji Tuhan, karunia yang luar biasa bagi kita. Jika tanah liat itu tidak memiliki kuasa untuk bertanya, apalagi menolak kehendak tukang periuk, maka demikian juga kita tidak memiliki kuasa apapun untuk bertanya kepada Tuhan mengapa Allah membentuk kita. Kita tidak dapat bertanya kepadanya mengapa Tuhan menjadikan kita. Bagaikan tanah liat yang dipijit, dipilin, dipelintir, diputar, ditekan, dan diproses oleh tukang periuk pada saat pembentukan. Begitu jugalah keadaan kita ketika kita sedang diproses oleh Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia mengatakan, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi dasar dan kekuatan apakah yang dapat kita gunakan untuk bermegah di hadapan Tuhan Allah kita? Dasar apakah yang dapat kita gunakan untuk menyombongkan diri? Dasar apakah sehingga kita tinggi hati dan tegar tengkuk? Di hadapan Tuhan kita hanyalah seperti tanah liat yang tidak memiliki daya, kekuatan, dan nilai apapun. Seperti juga tanah liat yang tidak berharga jika tidak dibentuk oleh tukang periuk. Begitu juga kita tidak berharga jika tidak dibentuk oleh tangan Tuhan. Suka atau tidak suka, kita tidak akan bernilai apapun jika kita tidak diproses oleh Tuhan. Percayalah bahwa kita menjadi ada seperti kita ada saat ini adalah karena Tuhan memproses dan sudah bekerja bagi kita dengan penuh kasih dan karunia-Nya. Berbahagialah kita yang percaya bahwa diri kita adalah seperti tanah liat yang tidak memiliki kuasa untuk menolak perbuatan tukang periuk terhadapnya. Karena tukang periuk dapat memastikan apa yang harus diperbuatnya terhadap tanah liat yang berada di tangannya. Berbahagialah kita
yang siap dibentuk bagaikan tanah liat yang dipijit, dipilin, dipelintir, diputar dan diproses oleh tukang periuk pada saat pembentukan. Karena Dia berkuasa membentuk dan memproses kita sesuai dengan kehendak dan rencananya yang mulia. Yang dapat kita baca bersama-sama dalam Kejadian 1 ayat Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan itu menjadikan kita manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau kita manusia itu tidak berkenan di hadapannya, menceng atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, kita pasti diproses. Dan Tuhan itu memproses kita supaya kita itu menjadi yang terbaik. Proses Tuhan yang akan terjadi dalam setiap kita itu pasti hasilnya yang terbaik. Jadi jemaat yang terkasih, berbahagialah kita yang memposisikan diri seperti tanah liat yang siap dibentuk oleh tukang periuk. Karena Dia sudah memproses dan sudah bekerja bagi kita dengan penuh kasih, setia dan karunia-Nya. Amin. Sebuah lagu yang berjudul Jadilah Tuhan Kehendak-Mu, biarlah merupakan ungkapan hati kita, hati setiap kita yang rindu untuk taat dan bersedia dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Mari sobat doa yang terkasih, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami sebagai anak-anak-Mu
Bersedia Kau bentuk menurut kehendak-Mu Tuhan. Karena kami yakin bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk belajar tetap setia dan taat di dalam kasih-Mu. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk pendeta Pak Boy, para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Kiranya Engkau yang memperlengkapi mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka boleh melayani dengan penuh syukur dan sukacita. Kami juga berdoa untuk seluruh program dan kebaktian di gereja, yang semuanya dilaksanakan secara online. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, sehingga meskipun secara online, tapi kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kami kepada-Mu Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana banjir ataupun yang terakhir ini kecelakaan kapal yang penyeberangan ke Bali Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong para korban ya Bapa. Engkau berikan kekuatan untuk keluarga para korban sehingga semuanya boleh terselesaikan dengan pertolongan dan hikmat-Mu. Para korban juga dapat diketemukan ya Bapa. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk pemerintah di dalam menangani pandemi virus corona, di mana terakhir diambil kebijakan untuk PPKM. Kami menyadari sulit untuk menjalani masa PPKM ini Tuhan, terutama di dalam sektor ekonomi. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami setiap anak-anak-Mu, sehingga kami pun dapat taat dan juga mendukung kebijakan pemerintah ini, sehingga kondisi pandemi corona di negara kami boleh semakin membaik ya Bapak. Kau berkati juga untuk koordinasi pemberian vaksin, supaya dapat terkoordinasi dengan baik dan tidak berkerumun sehingga menimbulkan penambahan korban COVID lagi ya Tuhan. Bapak, pada saat ini kami juga berdoa dimanapun kami berada, khususnya di masyarakat di sekitar gereja-Mu ini Tuhan. Pimpinlah kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami juga berperan serta di dalam menciptakan lingkungan yang aman, yang damai, yang penuh sukacita ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami ya Tuhan, khususnya juga di daerah Gayung Sari ini. Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa untuk jemaat lansia. Kami berdoa kiranya mereka boleh merasakan terus akan pemeliharaan Tuhan, bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan khususnya di dalam masa pandemi ini mereka terus tetap terperhatikan ya Bapa di dalam pertumbuhan iman mereka ya Tuhan. Berkati di dalam kesehatan mereka juga. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit ataupun di dalam masa pemulihan ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Yeni Wibowo, untuk Ibu Rita, untuk Ibu Nina, Ibu Paria Sutiwo, Bapak Ibu Irwan Wijaya. Kami berdoa juga untuk Ibu Deborah Atma Rumeksa, untuk Ibu Pendeta Emeritus Sin Sriono. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari. Kami berdoa juga untuk Saudara Andre, untuk Bapak Ibu Endi Debarim. Kami berdoa untuk Bapak Domingus Rohi, Bapak Ibu Wakimin, Bapak Darwinto. Kami berdoa untuk Ibu Liranti Pontoh, untuk Dr. Anastasia, yaitu tenaga dokter dalam pelayanan kesehatan di GKI Gayung Sari pada masa periode Agustus 2013-2018 yang lalu. Kami berdoa juga untuk Ibu Sena, untuk Ibu Ellen, di dalam pemulihannya Tuhan berkati. Untuk Ibu Yusi Umiati, ibunya Winggi. Kami juga berdoa untuk Ibu Rina, untuk budenya Ibu Yedida, untuk Ibu Maria, neneknya Ibu Yedida,
Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Diki, adik dan ipar Bu Joyce, ataupun untuk jemaat yang lain yang belum kami sebutkan namanya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa jamahan dan kasih-Mu Tuhan Yesus yang akan menolong mereka di dalam setiap proses pengobatan yang diberikan kepada mereka masing-masing. Sehingga mereka boleh dipulihkan dari sakitnya dan boleh kembali sembuh dan dapat beraktivitas Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Biarlah hidup kami boleh dipakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang senantiasa kami dengar dan kami lakukan di dalam hidup kami. Senantiasa kami amini ya Tuhan dan kami hidupi. Sehingga dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk jemaat yang sudah mengikuti teduh pagi pada pagi hari ini. Biarlah firman yang kita dengar bersama sungguh menjadi kekuatan bagi kita semua bahwa setiap kita pasti diproses dan Tuhan pasti berikan yang terbaik untuk kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.